Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malam ini kita sama-sama mempelajari dalam Al-Quran surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Surah Ali Imran ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di sini nanti ada beberapa kalimat. Pertama kalimat yang muhkamat itu ayat-ayat yang jelas. Ayat yang jelas tentang warisan, tentang pernikahan, tentang perkawinan dan sebagainya. Pada kalimat disebut dengan kalimat muhkamat. Sementara ada juga yang kalimatnya itu samar, yang akhirnya banyak oleh orang-orang yang mereka yang anti-Islam yang mengatakan macam-macam. Yang kita sebut dengan ayat mutasyabihat atau syubhat. Bahasa Arabnya syubhat. Syubhat itu samar, nggak jelas. Seperti dalam kalimat Al-Quran Allah mengatakan wa kana arsyu bil ma', bahwasanya arsy Allah itu berada di atas air. Nah, ini di atas air ini seperti apa? Apakah memang di atas air, di bawahnya kolam atau apa? Atau di atas lautan? Banyaklah terjemahan. Tapi yang jelas kalimatnya dalam Al-Quran mengatakan wa kana arsyu bil ma', bahwa arsy Allah itu berada di atas air. Itu contoh. Baik, kita baca para hadirin ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun." Bahwa Ia Allah Subhanahu wa taala alladzi yang anzala 'alaika, yang menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah Al-Kitab, ya Al-Quran ini, minhu yang diantaranya itu isinya antara lain muhkamatun, ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Yang jelas Allah mengatakan innamal khamru wal maisir ansab min hadzal syaitan. Sesungguhnya khamar dan judi itu merupakan perbuatan syaitan, artinya haram. Hunna ummul kitab, dan diantaranya juga ada ummul kitab. Diantaranya ialah surat Al-Fatihah yang disebut dengan ummul kitab. Nah, ini berarti wa ukhra, sementara yang lain mutasyabihatun. Ada ayat yang disebut dengan mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, kita lanjut dulu. Fa'amal ladzina fi qulubihim masyai'un, adapun orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati mereka, zaigun. Zaig itu senantiasa kepengen serong, senantiasa cenderung kepada kesesatan. Ya, seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ya, mau menterinya, mau pejabatnya, mau siapapun berhasil, kalau berlaku lulus nggak mau, maunya serong terus. Ya, salah satu contoh para hadirin, negara Amerika itu sekarang ditantang sama Cina. Ya, sampai oleh Cina ditolak untuk mengimpor barang-barang Amerika ke Cina. Padahal ini komunis, bukan Islam. Ya, berani mereka begitu. Dan subhanallah, orang-orang yang korupsi itu gak ada cerita. Ya,
ada cerita pakai dia ini kita nggak jelaskan. Yang korupsi siapa, yang dihukum yang mana Pak, Masya Allah. Ya, mari kita lihat di tempat kita punya guru, Masya Allah, diperlihatkan. Jadi yang turun langsung siapa? Presidennya langsung, Xi Jinping itu. Dia turun langsung tangan. Jadi para koruptor itu nggak pakai nyuci, cuma langsung diduduk, dilihat sekolah sini, bro. Saya yakin kalau di Indonesia satu aja yang dibikin kayak begitu selesai. Iya, betul kan? Karena nggak ada berani misalnya, bahkan presiden pun nggak berani. Coba, cuma cengeng sana sini, sana sini, nggak ada judulnya. Kenapa itu Zaid? Ya, kata Allah SWT, karena fi qulubihim zaygun, kata orang yang senantiasa cenderungnya kejahatan terus. Iya, karena dipikirnya nanti kan di sidang persidangan ya, karena dia berlaku hormat, di persidangan dia menurut, akhirnya dia dikurangi masa hukumannya. Dan dia korupsi itu apa terhormat itu? Oh, berlaku hormat katanya. Iya, jangan-jangan sudah main mata juga sama hakimnya. Yang ujung-ujungnya hakimnya ditangkap kan? Ada kan kemarin yang hakimnya ditangkap. Sekarang sekian ratus triliun dia sekian ratus miliar dia korupsi. Itu Zaid, yang Zaid. Kemudian Allah katakan ayat tabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnati aw ta'wili. Mereka itu sengaja dalam kesesatan seperti itu karena mereka mengikuti yang mutasyabihat, yang sama, yang gak jelas tadi itu. Untuk apa? Minhu ibtigha'a fitnah, untuk membuat fitnah. Untuk membuat fitnah. Persis yang sekarang terjadi di Indonesia. Ya, orang sibuk bikin ini, bikin itu, ini segala macam. Ya, sementara mereka masih berkutat dengan perbuatan mereka juga. Nah, kita disibukkan dengan hal yang lain. Mereka sengaja membuat darinya, menimbulkan fitnah dari itu. Wabtigha ta'wili, dan mereka sengaja mencari ta'wil. Apa ini ayatnya nggak jelas ini? Ya, nanti ditakwil lagi. Ya, bahkan ada ulama Saudi yang berani menterjemahkan. Dia mengatakan, wa kana arsyu bil ma, bahwa arsy Allah itu memang berada di atas air. Ya, akhirnya dia bilang arsy Allah itu berada di segitiga bermuda. Dia ngomongnya siapa? Ulama ini ngomongnya dari Saudi. Berani-berani dia mengatakan bahwa Allah itu beradanya di atas air. Memang kalimatnya seperti itu. Wa kana arsyu bil ma, di atas air. Dia bilang adanya arsy Allah itu di segitiga bermuda. Yang akhirnya sekarang dikuasai oleh orang barat itu. Ya, pada segitiga bermuda itu setan sama setan itu. Allahu Akbar. Padahal Allah katakan langsung, wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui secara pasti, kata Allah, takdirnya tadi itu yang di atas tadi itu, ya, yang ayat-ayat yang muhkamat atau ayat yang mutasyabihat tadi itu, tidak ada yang tahu takwilnya secara pasti illallah, kecuali Allah. Walaupun manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk memahami bahasanya, manusia diberikan kemampuan. Ada tisu nggak? Ya mudah-mudahan cuma kabur karena mungkin karena hujan tadi, mungkin yang kaya. Yang saya khawatirkan matanya terlalu, ya itu masalahnya.
illallah, tidak ada yang mengatakan takwilnya secara pasti, secara lengkap seperti apa, illallah kecuali Allah. Walaupun ada manusia-manusia yang memang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menafsirkan atau mentakwilkan dengan cara yang benar. Perhatian. Nah, kemudian yang ke lanjutannya ini, warasikhuna fil ilmi. Ya, rasikh suku artinya yang mantap, sudah masuk ke dalam, mantap ya. Kita asal kata rasa suku rasakan di sini, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam dalam fil ilmi, dalam ilmunya. Ya, orang-orang yang bukan penyegelan, artinya orang-orang yang betul-betul memahami secara bahasa, baik bahasa Arabnya atau bahasa apapun, terus tafsir-tafsirnya dia pahami secara benar. Yaqulun, mereka mengatakan, dan ini paling simpel kata-kata mereka. Apa kata aman Nabi? Cukup kita beriman kepada itu. Cukup kita beriman kepada ayat yang Allah turunkan, baik itu ayat yang namanya mutasyabihat kan atau ayat yang muhkamat kan. Cukup kita aman Nabi, kita beriman pada ayat itu. Kita beriman kepada Al-Quran. Kenapa kullun? Karena semua itu, kata mereka, karena kullun, karena semua itu min indi rabbina, dari sisi Tuhan kami. Itu memang turunnya dari Allah. Memang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lama berhaji kalau lihat di daerah Perancis atau Australia, Norwegia untuk daerah Norwegia, ada orang yang memang hafal Al-Quran dan dia bukan orang Arab, bukan orang Norwegia sendiri. Orang Norwegia itu kan termasuk negara yang bebas segala-galanya. Jadi ada orang Norwegia yang sudah masuk Islam kurang lebih sudah 7 tahun. Akhirnya dia mencoba sama kawan-kawannya untuk menghafal Al-Quran, hafal 30 juz. Kemudian dia minta dibikin lagi Al-Quran ini, tapi barisnya dihilangkan semua. Nggak ada barisnya. Dan ternyata Masya Allah, karena memang orang sudah mendapat hidayah dari Allah, dia mampu baca 30 juz sampai habis. Nggak ada sedikit salah pun, nggak ada. Dan kawan yang perhatikan, yang pakai yang ayat masih ada tuh, ada masih baris-baris masih ada, diperhatikan. Jadi panjang pendeknya itu dan lain sebagainya dibaca dengan telaten sampai akhir. Masya Allah. Ya. Dan itu subhanallah bukan orang Arab, bukan orang Norwegia asli. Masya Allah ya. Dan dia baru 7 tahun masuk Islam. Dan karena dia yakin benar dan betul-betul yakin dia mempelajari Al-Quran dengan baik. Masya Allah. Nah seperti Allah katakan sini, ya. Kenapa? Mereka cukup mengatakan warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang memang begitu dalam mantap dalam ilmunya, cukup mereka mengatakan amanna bih, kami beriman pada itu. Kami ini Quran dari Allah, titik, kami beriman. Kenapa? Kullun min indi rabbina, karena semua itu dia bilang min indi rabbina, dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari semua itu, tentang ayat-ayat yang muhkamatkan, tentang ayat-ayat yang mutasyabihatkan. Ya, mereka tidak ada yang mampu mengambil pelajaran dari semua itu, illa kecuali ulul albab, orang-orang yang punya kemampuan pikir yang cerdas. Albab, ulul albab. Ya, ulul albab itu memang orang-orang yang orang-orang yang subhanallah punya pemikiran yang begitu luar biasa. Nah, kita lihat sedikit sebentar berada dalam Al-Quran yang disebut dengan ulul albab. Kalau tidak khilaf ayat yang ke-191 surah Al-Imran. Nah, 191. Nah. Ulul albab ya.
Ialah Allah katakan 191, ulul albab itu ya orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang senantiasa berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, baik dalam keadaan berdiri. Maksud berdiri sini bisa diartikan berjalan, dalam perjalanan, sedang beraktivitas, sedang bekerja dan lain sebagainya. Senantiasa ingat kepada Allah. Dia tidak melakukan hal-hal yang curang, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Dia ingat Allah. Dia tidak mau melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena ingat Allah. Iya. Jangan sampai kalah sama orang Jepang berarti. Orang Jepang itu jam 2 malam itu polisi nggak ada, lampu merah, tetap dia berhenti. Ya, padahal Jepang bukan orang Islam. Kita melihat di TV ya Allah, orang Jepang begitu disiplin. Ya, lampu merah, begitu lampu merah, begitu sudah mulai kuning, lampu merah dia berhenti sudah. Padahal nggak ada yang lewat, nggak ada mobil, nggak ada yang lewat, naik motor orang. Kemudian polisi nggak ada lagi, tenang aja ditunggu aja. Ya. Pada ini masya Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa, kalau kita kembalikan ke kita, alladzina yadhkurunallah. Ya. Karena semua apa yang kita lakukan Allah melihat. Ya Allah memperhatikan kita, makanya dia senantiasa ingat pada Allah. Itu Allah. Qiyaman baik dalam keadaan beraktivitas, berdiri dan sebagainya. Wa qu'udan maupun mereka duduk lagi santai, lagi di taklim, lagi di kantor, lagi di mana pun mereka duduk, ya. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan mereka berbaring, ya, seperti kita mau tidur. Ya. Paling tidak berhadirin ya, kita sering mengucapkan ini ya. Paling tidak kita waktu mau tidur itu ya jangan sampai lupa sekali barang baca ayat kursi. Ayat kursi kan enggak masih hafal semua insya Allah. Baca ayat kursi itu paling tidak ya, kalau kita mau baca yang lain silakan, baca Fatihah, baca Qul Falaq, Qul Nas, Qul silakan. Tapi yang jelas jangan sampai lupa kita baca doa. Jadi Allah katakan orang yang cerdas itu ialah albab itu wa ala junubihim, dan orang-orang yang mereka berzikir dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka senantiasa merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi ini. Ya mungkin karena sudah lama kan naik pesawat mungkin ya. Begitu naik itu kan ngeliat itu, oh kayaknya pesawat nggak bergerak. Padahal kecepatannya berapa pesawat itu? Ya. Begitu kita merenungi Allah, itu begitu luasnya bumi Allah ini. Padahal masih belum jauh banget kan. Pesawat kita yang di Indonesia kan nggak begitu tinggi banget. Katanya masya Allah, kita lihat di jendela kayak nggak bergerak gitu. Artinya betapa luasnya itu apa? Masya Allah para ini. Ya. Dan itu kita berangkat hari Ahad, waktu itu hari Ahad, malamnya takbiran. Cuman di airport sini pintar ya. Kita masuk jam 3 kurang kita masuk. Artinya jam 3 berangkat. Ya, pengumuman di Jakarta masih macet gitu. Nggak salah pengumumannya gitu, nggak salah. Jakarta masih macet gitu. Akhirnya kira-kira jam 4 kok nambah bahan bakar. Waduh, kita jadi curiga nih, kok nambah bahan bakar. Sementara penumpang semua di dalam. Ya kan masih di luar, ada yang protes mungkin dapat macam-macam lah. Karena kita puasa juga di dalam, kita mesti sudah di dalam. Kami mau tahu. Akhirnya nunduk aja kita. Begitu jam 5 baru gerak pesawat. 2 jam. Ya, 2 jam kita tertahan, masya Allah. Akhirnya kita buka puasa di atas saudara. Nah kita sampai di sana pas sampai malam, udah malam, sudah jam 7 gitu ya. Nah, kita buka puasa di pesawat, masya Allah. Ya sudah, sampai ya enak dijemput sampai sampai. Nah waktu Idul Fitri kita ini kan ingat, kita ini biasanya di Jakarta kita khotbah dulu. Ya kita mau ke Cipinang ke tempat kita dulu, gak enak gak ada hawanya kan. Akhirnya kita udahlah di masjid sini aja, masjid yang tokohnya Betawi itu. Kita mau ke sana, ya Allah begitu mau keluar
surga sudah penuh manusia lagi apa? Mau sholat. Ya Allah, saya pikir. Ya kita lupa, kita dulu waktu di Jakarta betul. Nah kita yang khotbah ya, kita kan nggak tahu sejauh mana rapatnya itu. Akhirnya untuk ibu bawa sajadah kecil sama anak kita bawa ke orang. Di jalanan sholat, ibu. Kita sudah khotbah di jalanan, yang khotbahnya nggak tahu aki-aki lagi. Bukan anak muda, aki-aki ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Berarti ya untung kita sudah sarapan. Kalau Idul Fitri kan sarapan dulu. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kan kita nanti setelah selesai sholat. Ini kan kita sarapan dulu sholat. Ya Allah, udah sholatnya lambat lagi lambat. Ya yang khotbah lambat mengaduh. Ya. Tapi itulah, ya Allah. Tapi ternyata Masya Allah nggak berasa 10 hari di Jakarta Masya Allah. Akhirnya 10 hari ujungnya di Jakarta. Di Jakarta 10 hari, di Jogja 7 hari Masya Allah. Ya, bayangan memen kelihatan terus. Bayangan memennya udah Masya Allah. Mana? Kapan Wi? Bahasa Sunda mau ya Allah. Baik, pada ini kita lanjutkan. Ya. Kata Allah, mereka senantiasa merenungkan penciptaan langit dan bumi ini. Ya. Karena ternyata langit yang kita lihat kan langit yang paling dekat dengan dunia. Ya, langit yang paling dekat dengan dunia itu adalah langit ini yang disebut dengan sama dunia, langit dunia. Ternyata para hadirin yang terhormat, sampai hari ini pun teknologi manapun tidak bisa tembus ke langit pertama ini. Padahal Allah katakan, Rasulullah mengatakan dalam salah satu sabdanya bahwa sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia mencari siapa di antara hambanya yang berdoa, yang minta ampun mengampuni, yang mau petunjuk kalau kasih petunjuk, yang mau doa kalau kasih rezeki. Jadi jangan kita sia-siakan kalau malam itu, apalagi di malam Jumat berarti, Masya Allah. Malam Jumat, ya kita usahakan lagi, paling minimal lah 2 rakaat ya paling minimal 2 rakaat. Kemudian orang Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apapun yang kau ciptakan dari dunia di dunia ini batila, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma, semua nikmat. Subhanaka faqina adzabannar, subhanaka faqina adzabannar. Dan maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu tadi pada hadir surah Al-Imran. Nah sekarang kita lanjutkan pada surah An-Nisa, masih tentang ar-rasikhun fil ilm. Artinya ar-rasikhun fil ilm itu orang yang mantap, orang yang kuat dalam ilmunya itu. Mereka tidak tergoyahkan mereka. Ya An-Nisa 126. Nah 126. Kok bukan ya? Satu ada dua, saudara-saudara. 162 bukan 126, terbalik. Surah An-Nisa tadi Ali Imran ayat 7, dan sekarang 162 surah
wa akhadhihim riba dan mereka menjalankan praktek-praktek riba. Wa qalbuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang untuk melakukan praktek seperti itu. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan mereka memakan harta rakyat, amwalan harta rakyat bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang curang. Itu 61. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Oleh karena itu betullah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu minhum, untuk mereka, adzaban alima, azab yang pedih. Ya. Lakin akan tetapi ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasikh, orang-orang yang mendalam, yang betul-betul mantap fil ilmi, dalam ilmunya, minhum, di antara mereka ialah wal mu'minuna, orang-orang beriman. Ini tegas ini. Jadi walaupun orang itu rasikh fil ilmi, dalam ilmunya, tapi tidak beriman, dan yang ulul albab, bukan disebut dengan sebagai orang yang rasikh fil ilmi. Karena di sini katakan, lihat, Allah katakan warasikhuna fil ilmi wal mu'minun yu'minuna, mereka orang-orang beriman yang beriman. Jadi walaupun mereka katakanlah di barat macam-macam, punya titel macam-macam, tapi bukan orang beriman, bukan. Walaupun ada sekarang, dia sudah dikeluarkan dari NASA, karena ternyata setelah dia melakukan penelitian, jadi perjalanan Isra Mi'raj dan sebagainya itu sudah teliti sama dia. Ya. Dan dia bilang, dia berani mengatakan bekas sama saya lupa namanya, belum lama saya lihat di TV kemarin. Jadi dia akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Ya. Ada kata dia mengatakan dia masuk Yahudi, masuk agama yang lain, biasa. Tapi kan karena masuk Islam langsung dipecat langsung. Ya. Dia bilang nggak apa-apa. Ya. Itu kan hanya sekedar nilai-nilai dunia. Ya. Ini orang baru Islam tuh, seorang ilmuwan itu. Tapi begini enak ngomongnya, dia bilang nggak apa-apa. Ya, itu kan urusan dunia aja. Nah ini kita kembali. Walakin rasuluna fil ilmi minhum wal mu'minuna, mereka orang beriman, yu'minuna, mereka beriman bima, kepada apa-apa yang unzila ilaika, yang diturunkan kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Ya. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang Allah turunkan min qablik, sebelum engkau ya Rasulullah, sebelum Muhammad. Allah turunkan kitab Zabur kepada Daud, Allah turunkan kitab Injil kepada Isa, Allah turunkan kitab Taurat kepada Musa. Mereka beriman. Ya, beriman kepada Taurat yang Allah turunkan kepada Musa dan Isa. Ya. Perkara maka sekarang dirubah mereka, itu bukan urusan. Yang jelas mereka yang beriman kepada engkau ya Rasulullah, wama, dan mereka beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan sebelum engkau. Ini ciri orang-orang yang ar-rasikh fil ilm. Kemudian selanjutnya wal muqiminas shalah, mereka terus muqiminas shalah, mereka mendirikan salat. Wal mu'tuna zakat, dan mereka menunaikan zakat. Mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Kemudian Allah ulang lagi wal mu'minuna billah wal yawmil akhir, dan mereka beriman kepada Allah wal yawmil akhir, dan pada hari akhir. Wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ulaika, mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sanutihim ajran 'azima. Mereka, Allah akan berikan kepada mereka, sanutihim, Allah akan berikan kepada mereka itu ajran, pahala, 'azima, yang besar. Para hadirin yang ngomongin Allah itu maha al-azim, Allah itu maha besar. Sekarang Allah katakan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kira-kira gimana? Akhirnya banyak para ulama mengatakan ya pahala yang paling besar itu ya al-jannah, surga. Ya.
biasa mau mendapatkan ridha Allah, itu semuanya sesuatu yang sangat luar biasa para hadirin. Para hadirin, karena ini pertama kali ya, jadi masih belum tahu itu. Kedua kalinya memang yang ngomong ini dari subuh sampai sekarang belum makan, ya belum makan, jadi agak lemes juga. Terus aja, ya dari subuh ya belum makan, ya cuma minum susu apa yang biasa kita minum kan, susu kurma. Ya sahur pakai susu kurma itu paling enak, tambahkan kurma lagi 3 biji, masya Allah. Ya para hadirin, alhamdulillah ya sudah selesai pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada saat-saat yang akan datang. Kemarin kita baca tarjih itu jilid 3 ya? Yang mana? Jilid 3 betul ya, jilid 3. Ya, tanya jawab ya. Insyaallah para hadirin, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lain, baik dalam tafsir Al-Quran maupun dalam tarjih itu. Untuk hari ini sekian dulu, mudah-mudahan buat kita bersama, dan marilah kita